Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Ryan Gondokusumo. Dan di video kali ini saya akan ngomongin tentang apa yang paling penting ketika kita mau mulai sebuah startup atau usaha yang baru. Dan sebelumnya ya, jangan lupa juga subscribe di channel ini. Nah, ketika kalian mau mulai suatu startup yang baru, startup itu definisinya adalah usaha yang baru, bisa itu tech atau non-tech gitu ya. Dan mungkin di video ini saya bakal ngomongin lebih banyak soal tech. Kita itu mesti cari tahu dulu problem yang ada di market. Misalnya kayak kalau di ceritanya 1000 itu, problem yang ada di market itu kita mau nyari programmer atau desainer yang freelance gitu ya. Problemnya kita harus tanya kenalan kita. Biasanya dalam 2 minggu, 3 minggu baru dapat siapa yang bisa direkomendasiin. Dan kita cuma ada portfolionya mereka aja, cuma nggak pernah kerja bareng sebelumnya. Dan ternyata pas kita pakai rekomendasi ini nggak cocok. Jadi kita buat platform ya, 1000.com itu dimana kita bisa ngeliat siapa aja freelancer ya yang kita rekomendasi dan bisa direkrut. Gak cuma portfolio tapi kerjaan-kerjaan yang mereka udah selesaikan sebelumnya di rate sama klien-klien yang lama. Jadi kita pengen nge-simplify, pengen buat supaya problem ini tuh bisa di-solve di platform kita, dan dalam 5 menit klien kita itu udah bisa cari siapa freelancer yang tepat. Problem itu banyak di market ya, dan salah satu yang paling penting selain kita melihat problemnya itu kita harus melihat marketnya seberapa gede. Kedepannya itu lewat kita punya website atau mobile app itu bisa kita scale. Oleh karena itu penting identify problem di market yang benar-benar gede ya. Sebagai gambarannya aja, kalau yang gede itu marketnya total addressable market itu sekitar 1 billion US gitu ya. Let's say di Indonesia aja gitu. Tapi kalau misal marketnya kamu, target marketnya itu cuma kayak 10 juta, 20 juta US gitu setahun gitu ya. Nanti kalau udah reach market tersebut atau reach angka tersebut, udah nggak bisa grow lagi. Jadi penting untuk tahu gak cuma problemnya, tapi seberapa gede sih target marketnya kita ini gitu. Dan setelah udah tahu marketnya berapa gede, paling penting itu kita saatnya planningin ini pelan-pelan untuk buat tim. Dan tim di sini itu saya nggak bilang tim internal dulu, tapi kita harus cari partner sebenarnya. Karena saya juga merasain banget dulu pas buat 1000 itu sendiri ya, as a solo entrepreneur, solo founder ya. Dan jujur itu saya sangat tidak rekomendasi gitu. Karena pas dulu mulai itu benar-benar no life banget gitu. Kita butuh seorang partner. Dan tugasnya partner itu adalah selain kita brainstorming, kita juga bisa bagi-bagi tugas. Makanya ketika kamu cari partner itu paling bagus 1 orang bisnis, 1 orang IT ya, sama 1 lagi misalnya orang keuangan misalnya gitu. Tapi 3-tiganya ini nggak boleh cuma terpatok sama expertise ya. Ujung-ujungnya company yang kalian akan grow ini pasti datangnya dari klien yang akan bayar daripada produk yang kamu buat gitu. Maka 3-tiganya juga harus punya andil untuk datengin klien. Kedua, untuk ketika kamu cari partner, mereka itu juga harus moles cukup ngerti soal angka, soal transaksi, soal sales itu kayak gimana cara hitungnya gitu, supaya ketika company grow atau ketika company turun ya mereka bisa identify ya. Karena di masing-masing divisi pasti kita perlu tracking. Nah, trackingnya itu adalah dari segi angka. Dan partner yang tepat itu banyak give and take-nya gitu. Biasanya mereka itu rela untuk sacrifice dulu di awal. Jadi kita mesti cari partner yang seperti itu. Karena kita harapin ke depannya kalau company gede, maka valuasi daripada perusahaan gede, one day kalau ada yang mau beli perusahaan kita bisa cash out pas dengan jual saham. Big win-nya di sana, tapi bukan digaji. Selain daripada partner, itu kita juga siapin juga untuk hire tim internal gitu. Dan dari sana setelah kita udah buat tim internalnya, maka kita udah mulai build produk ya dari sana. Dan produk itu saya juga di awal build-nya tuh yang MVP, minimum viable product. Intinya gimana produk tersebut dibuat dengan development cost semurah mungkin. Setelah minimum viable product itu jadi, kita luncurin ke market dan kita ngeliat responsnya daripada calon customer sama customer kita kayak gimana, dan kita dapat feedback, kita iterate dari sana. Nah, kurang lebih ini yang saya barusan ceritain ya, ingredient yang kalian perlu lakukan ketika kalian mau mulai sebuah startup tech company gitu. Apabila ada komen, feedback ya, silakan kalian bisa tulis di kolom di bawah ini ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.